Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat, dimanapun kalian berada. Hari ini kalian masih belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Nah, di pembelajaran 3, hari ini kalian akan belajar yang pertama sabuk hijau pelindung pantai, yang kedua garis bilangan, dan yang ketiga mengenal batik. Yuk, apa yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya? Nah, kalau kalian penasaran, kalian bisa buka buku tema 2 kalian di halaman 127 sampai halaman 128. Di sana sudah ada teks bacaan. Hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Ibu akan bacakan, tapi juga kalian ikut membaca di rumah ya. Hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, jadi kalian sudah tahu kan maksud dari sabuk hijau pelindung pantai? Ya, yang dimaksud sabuk hijau adalah kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai untuk melindungi garis pantai dari pengikisan. Umumnya, kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai itu ditumbuhi pepohonan bakau. Jadi, itulah penyebab kenapa hutan bakau disebut sabuk hijau pelindung pantai. Nah, hari ini Siti dan Dayu mengumpulkan daun saat kunjungan ke hutan bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Berapa jumlah panjang daun yang diukur oleh Siti? Pertama-tama kita buat dulu garis bilangan. Lalu kita lihat daun pertama yang diukur oleh Siti. Ya, ada 4. Kenapa bisa 4 panjangnya? Kita lihat. Daun Siti diukur dari angka 0. Maka kita mulai melangkah dari angka 0. Lihat, 0 ke 1, 1 langkah, lalu 1 ke 2, 2 langkah. 2 ke 3, berarti 3 langkah, lalu 3 ke 4, 4 langkah. Inilah kenapa kita tulis 4 untuk daun yang pertama. Nah, untuk daun yang kedua, kita lihat berapa panjangnya. Ya, panjangnya 5. Kenapa bisa 5? Karena daun kedua dimulai dari angka 4. Kita hitung lompatan dari angka 4. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia. Kenapa bisa menjadi 5 satuan? Karena yang ditanyakan jumlah, maka kita tulis tanda tambah.
4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi, panjang dua buah daun yang diukur oleh Siti adalah 9 satuan. Sudah paham? Nah, sekarang Ibu punya contoh lain. Hari ini Dayu memetik daun pisang. Dayu mencoba mengukur dua buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Berapa jumlah panjang daun yang diukur oleh Dayu? Kita lihat dulu garis bilangannya. Lalu, kita lihat daun yang pertama. Ya, daun yang pertama panjangnya 9. Kenapa bisa 9? Kita lihat. Dia mulai melangkah dari angka 0. Berarti kita lihat, kita mulai bergerak dari angka 0 ke 9. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, lalu kalian tulis angka 9 seperti yang Ibu tampilkan. Setelah itu, kita lihat daun kedua yang dipetik oleh Dayu. Nah, daun kedua yang dipetik oleh Dayu memiliki panjang 5 satuan. Kenapa bisa 5 satuan? Karena dia diukur dari angka 9 menuju angka 14. Yuk kita melangkah dari angka 9 menuju angka 14. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga ditulislah angka 5 karena panjang karena panjang daun kedua Dayu adalah 5 satuan. Karena ditanyakan jumlah, berarti kita menggunakan tanda tambah. 9 ditambah 5 sama dengan 14. Jadi, panjang kedua buah daun yang diukur oleh Dayu adalah 14 satuan. Sudah paham? Nah, selain digunakan untuk mengukur garis bilangan, pada garis bilangan, daun juga bisa digunakan dalam proses membatik. Kalian masih ingat tidak pada gambar dekoratif? Ya, ini adalah motif gambar dekoratif yang Ibu sukai pada pembelajaran 1. Di sini terdapat gambar daun dan bunga dengan jelas. Kalian tahu tidak, motif ini sering digunakan dalam proses membatik. Kita lihat yuk, apa itu membatik? Nah, sebelumnya Ibu jelaskan dulu, ini adalah batik buketan yang berasal dari Pekalongan. Merupakan batik tulis lasem yang memiliki ciri khas motif bentuk tumbuhan dan bunga. Lalu, ini adalah batik kawung, berasal dari Yogyakarta, yang memiliki ciri khas motif bentuk geometris. Selanjutnya, Ibu akan memberitahu kalian bahwa ini adalah canting. Canting adalah alat yang digunakan untuk proses membatik. Nah, kalau ini adalah gambaran proses membatik yang menggunakan canting dan cairan lilin. Jadi, cairan lilin itu dimasukkan ke dalam besi canting yang di sini. Pada besi canting yang di sini, lalu kita lukis di selembar kain hingga menjadi lukisan yang indah, yang kita kenal dengan istilah batik. Nah, ini adalah gambar proses membatik. Batik kawung menggunakan motif hias geometris. Motif hias geometris adalah motif hias yang menggunakan unsur garis dan bidang untuk disusun berulang-ulang. Jadi di sini sudah ada garis lengkung. Nah, kalian sudah paham kan apa yang Ibu maksud dengan motif geometris? Jadi dia garis yang digunakan seragam, serupa, hingga membentuk motif yang menarik. Lalu, pada batik buketan menggunakan motif hias tumbuh-tumbuhan yang biasa disebut sulur-suluran. Motif hias bentuk tumbuhan, hewan, dan manusia termasuk motif hias non-geometris karena kita lihat perbedaannya pada motif hias geometris.
dia menggunakan pola yang sama secara berulang. Sedangkan pada tumbuh-tumbuhan, manusia, dan hewan, dia tidak menggunakan motif yang sama secara berulang. Kalian sudah paham? Nah, kalian tahu tidak, Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Jadi, kalian harus bangga menggunakan kain batik. Sekian penjelasan Ibu hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Terima kasih.